mudharabah. Latar belakang sengketa pembiayaan mudharabah. Prinsip mudharabah pembiayaan. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak sahibul mal menyediakan seluruh modal dan pihak lain mudarib bertindak sebagai pengelola. Keuntungan yang dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola. Potensi sengketa. Meskipun memberasaskan syariah, praktik mudharabah tidak luput dari potensi sengketa. Hal ini seringkali timbul dari perbedaan interpretasi atau pelaksanaan kesepakatan, terutama terkait pembagian keuntungan, kerugian, atau masalah manajemen operasional. Deskripsi kasus sengketa. PT A versus Bank Syariah B. Profil kasus. Kasus ini melibatkan PT A, sebuah perusahaan dagang yang mengajukan pembiayaan mudharabah kepada Bank Syariah B untuk mengembangkan usahanya. Dana pembiayaan ini digunakan untuk pengadaan barang dagangan. Awal mula konflik sengketa muncul ketika PT A mengalami penurunan penjualan signifikan yang mengakibatkan kerugian. Bank Syariah B menuntut pengembalian modal pokok beserta proyeksi keuntungan yang belum terrealisasi. Sementara PT A berargumen bahwa kerugian harus ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal sesuai prinsip mudharabah. Pokok sengketa, pembagian keuntungan dan kerugian dalam mudharabah. Perbedaan interpretasi. Bank Syariah B berpendapat bahwa kerugian yang dialami PT A disebabkan oleh kelalaian dalam pengelolaan, sehingga PT A wajib menanggung kerugian tersebut dan mengembalikan modal. Mereka menyoroti kurangnya strategi pemasaran yang efektif dari PT A. Pembelaan PT A. PT A membantah tuduhan kelalaian dan menyatakan bahwa kerugian terjadi akibat kondisi pasar yang tidak terduga dan di luar kendali. Sehingga sesuai prinsip syariah, kerugian murni harus ditanggung oleh Bank Syariah B sebagai pemilik modal. Upaya awal dilakukan melalui mediasi internal bank, namun gagal mencapai kesepakatan karena kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing. Arbitrase. Sengketa kemudian diajukan ke Badan Arbitrase Syariah Nasional Basyarnas. Proses arbitrase melibatkan pemeriksaan bukti dan argumen dari kedua belah pihak. Litigasi. Karena keputusan arbitrase tidak diterima sepenuhnya oleh salah satu pihak, kasus berlanjut ke pengadilan umum, menambah kompleksitas dan durasi penyelesaian sengketa. Dasar hukum penyelesaian sengketa. Regulasi Perbankan Syariah dan Fatwa DSN MUI. Undang-Undang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan utama mengatur operasional bank syariah dan penyelesaian sengketanya. Fatwa DSN MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI mengenai mudharabah memberikan panduan syariah tentang pembagian keuntungan dan risiko, serta definisi kelalaian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam beberapa aspek, prinsip-prinsip hukum perdata juga dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dampak terhadap para pihak dan industri. Dampak bagi PT A. PT A menghadapi kerugian finansial yang signifikan, reputasi yang terganggu, dan kehilangan kepercayaan dari investor. Proses hukum yang panjang juga menguras sumber daya perusahaan. Dampak bagi Bank Syariah B. Bank Syariah B mengalami kerugian dari modal yang tidak kembali, biaya litigasi, dan potensi penurunan kepercayaan nasabah terhadap produk mudharabah mereka. Reputasi sebagai lembaga keuangan syariah juga terancam. Dampak pada industri keuangan syariah. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran tentang risiko pembiayaan mudharabah dan menyoroti pentingnya kejelasan kontrak. Ini juga dapat mempengaruhi minat investor dan nasabah terhadap produk syariah. Kesimpulan dan pembelajaran dari kasus sengketa. 1. Pentingnya kejelasan akad. Kasus ini menegaskan
menegaskan urgensi penyusunan akad mudharabah yang sangat jelas, terutama dalam mendefinisikan kelalaian force majeure dan mekanisme pembagian keuntungan atau kerugian. 2. Manajemen risiko efektif. Bank maupun nasabah harus memiliki sistem manajemen risiko yang kuat untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko dalam pembiayaan mudharabah. 3. Penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa melalui media atau arbitrasi syariah harus dioptimalkan untuk menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal.